Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bas channel Wong Tulung Agung. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kelimpahan rezeki, badannya sehat dan selalu dalam And her goal is not in her. She's a diamond. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak saya alaih. Mau di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Presiden KRI, Presiden KMF, Mr. Abdul Salam, Mr. Abdul Aziz, Bapak Priyanto Mawadi yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, ada yang saya sampaikan satu peristiwa yang ironis sekali. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'labah. Siapa namanya? Sa'labah. Tahu mana Sa'labah? Sa'labah itu nama orang, artinya luang, luang atau garangan. Tapi itu nama orang. Nama sahabat Nabi namanya Sa'labah. Itu kalau diartikan adalah luang betina atau garangan betina. Memang orang Arab itu bangga dengan nama-nama binatang. Presiden Suriah namanya Asad, namanya singa. Presiden Irak namanya Saddam. Saddam itu menabrak. Maka orangnya pemberani, menabrak sana, menabrak sini. Karena namanya jadi Saddam. Saddam itu menabrak. Sahabat yang bernama Sa'labah ini mendadak menemui Nabi dan berkata, "Wahai Nabi, doakan saya ini menjadi kaya raya." Ini ada permintaan. Wahai Nabi, doakan saya ini menjadi orang yang berlimpah harta. Apa jawab Nabi? Jangan. Karena kalau melimpah harta itu ujiannya berat. Yang biasanya ibadah tidak ibadah, yang biasanya sholat tidak sholat. Jangan tergesa-gesa menjadi orang kaya. Mengulangi lagi permintaan, wahai Nabi, doakan saya ini jadi orang kaya. Nanti saya akan bersedekah, nanti akan saya infakkan, nanti saya akan bantu banyak manusia dan sebagainya. Akhirnya Nabi mendoakan, ya Allah, berikanlah limpahan harta pada Sa'labah. Karena yang mendoakan Nabi bukan kiai seperti saya. Apa doa Nabi? Langsung terkabul. Tanpa merantau ke Korea, Sa'labah ini tanpa merantau ke Korea, tanpa merantau ke Hong Kong, tanpa menjadi kiai, tanpa menjadi konsulat, Sa'labah ini
menjadi orang kaya raya. Bahkan diceritakan jumlah kambingnya itu memenuhi jalan-jalan di Madinah. Penuh sekali jalan-jalan di Madinah, lorong-lorong di Madinah penuh dengan kawanan kambing-kambingnya, domba-dombanya Sa'labah. Tapi apa akibatnya? Karena Sa'labah ini menjadi orang yang kaya raya. Dulunya sholatnya lengkap 5 waktu, tinggal zuhur dan asar, berkurang 3. Zuhur dan asar kemudian total tidak sama sekali, 5 waktu tidak, tinggal Jumatan. Jadi sholatnya seminggu 1 kali. Begitu sholat seminggu sekali, Jumatan tinggal semua, 5 waktu tidak, Jumatan tidak. Kena efeknya menjadi orang kaya. Efek negatifnya, bukan efek positifnya, tapi efek apa? Negatifnya menjadi orang kaya. Suatu ketika Nabi mengutus 2 sahabat untuk menarik zakat, mengumpulkan akumulasi zakat. Coba datang ke Sa'labah minta zakatnya, tarik zakat. Sa'labah marah-marah, padahal itu utusan Nabi. Apa-apaan ini Muhammad Rasulullah? Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa saya ditarik zakat? Ini pajak ini namanya. Jadi zakat dianggap apa? Pajak. Dia tidak mau menerima tarian dari Nabi zakat karena menganggap kewajiban zakat itu sama dengan apa? Pajak. Akhirnya Sa'labah menjadi orang yang sangat ironis, disayangkan dalam sejarah. Kaya tapi dampak negatifnya menjadi orang kaya menimpa pada diri. Meninggalkan salat, juga tidak mau membayar zakat. Maka terjadilah sindrom Sa'labah. Ada istilah dalam ilmu psikologi tersebut namanya apa? Sindrom Sa'labah. Nah, memang kenapa orang itu ingin kaya? Nanti psikologinya begitu. Kenapa orang itu ingin menambah harta, ingin meningkat kekayaannya, ingin meningkat asetnya, ingin meningkat jumlah apa yang dia miliki? Paling tidak orang ingin menambah jumlah kekayaan itu ada beberapa macam. Satu, ada orang yang ingin tambah kaya, tambah harta semata-mata syahwat dan nafsu. Dengan kaya dia bisa berjudi. Kalau miskin kan tidak bisa judi, apalagi miskinnya karena judi. Dengan kaya dia bisa berjudi. Dengan kaya dia bisa bermain wanita. Dengan kaya dia bisa mendolimi orang lain. Dengan kaya dia bisa sewenang-wenang. Ini kaya yang karena syahwat dan nafsu. Akhirnya orang kaya ini seperti binatang. Rasionya tidak aktif, nuraninya juga tidak aktif. Binatang. Instingnya juga tidak aktif. Nalurinya juga tidak aktif. Kejiwaannya sudah seperti binatang. Manusia tapi zombie, kejam. Maka banyak kita temui orang kaya yang kejam. Karena apa? Ingin kayanya itu tidak didasari dengan dasar yang baik, hanya terdorong syahwat dan nafsu. Itu orang kaya yang pertama. Ingin kaya macam pertama. Yang kedua, maaf kalau Pak Konsulat ini Pak Rianto Mawardi, tapi ini analisa ini namanya Imam Mawardi, hampir mirip. Seorang ulama kira dalam kitabnya ada dunia wadi, etika dunia dan agama. Orang ingin kaya itu ada beberapa macam. Satu, ingin kaya menambah harta, akumulasi kekayaan.
karena ingin menuruti syahwat dan nafsunya. Satu. Yang kedua, menurut Al-Mawardi, kenapa orang ini kaya? Kenapa orang ini jumlah hartanya ingin bertambah jumlah hartanya? Karena ingin menyalurkan kekayaannya itu pada arah yang baik. Nah, ini yang positif. Tolabus ziyadah li sarfil amwal fi ila wujudil khair. Mencari tambahnya kekayaan, tolabus ziyadah li sarfil amwal, untuk menyalurkan harta fi wujudil khair, di jalan yang baik. Ada orang kaya ingin kaya, tapi dia ingin kayanya itu untuk bisa menyumbang masjid. Kalau tidak kaya bagaimana nih Bang? Ada masjid dibangun, semua iurannya doa. Ditanya nyumbang apa Pak? Doa. Nyumbang apa? Doa. Masjid dibangun, istighosah terus, tidak ada yang iuran uang. Jadi tidak? Tidak jadi. Semua istighosah. Istighosah, imamnya nggak nyumbang, khotibnya nggak nyumbang, istighosah semua. Tidak jadi. Maka ada orang yang ingin kaya, tambah harta. Kenapa? Disarfil amwal fi wujudil khair, untuk menyalurkan harta itu ke jalan yang baik. Jika aku kaya, aku bisa menyantuni yatim piatu. Jika aku kaya, aku bisa menafkahi keluarga. Jika aku kaya, aku bisa membantu pondok pesantren. Jika aku kaya, aku bisa menebang pengungsi. Ada orang begitu. Luar biasa. Ini nomor 2. Orang mencari tambah harta masuk nomor 3. Menurut teori Al-Mawardi, pemikir besar dari Irak, orang ingin tambah kaya itu ingin menampung kekayaannya itu supaya diwaris anak-anaknya. Ada nggak? Mencari harta sebanyak-banyaknya karena memikirkan nanti anak saya dapat satu rumah. Anak saya dapat sekian bidang tanah, sekian bidang tanah. Kalau saya tidak kaya, saya tidak bisa meninggalkan harta, tidak bisa meninggalkan harta warisan kepada anak-anak saya. Maka dia bekerja keras, siang malam bekerja keras untuk menumpuk kekayaan, cuma memikirkan anak calon pewaris. Dia tidak pernah bersedekah, bahkan dia tidak pernah menikmati hartanya sendiri. Ada kalau makan aja tidak pernah enak. Nasi kerupuk. Kalau tadi Pak Mr. Abdul Salam ada kesukaan orang Korea sate ayam. Kalau di Indonesia itu ada warung sate tulisnya begini: sate ayam daging asli ciptaan Tuhan. Saya pernah melihat warung sate, tulisannya daging asli ciptaan Tuhan. Setelah saya ambil, murid saya sendiri yang bikin tulisan sate ayam daging asli ciptaan Tuhan. Ini nomor 3, orang menumpuk kekayaan, menambah rezeki, memikirkan ahli warisnya. Dia sendiri tidak pernah beli baju baru, tidak pernah. Makan enak tidak pernah, ke warung tidak pernah. Uangnya dipegang terus, ditabung, dipegang, tidak pernah menikmati sendiri. Karena memikirkan anaknya terus. Ini juga orang hobi sebetulnya. Orang takut dengan kemiskinan. Ini orang mencari tambah kaya macam berapa? Macam ketiga. Nah, yang keempat ini, ada orang ingin menambah harta, tidak memikirkan anak, tidak punya anak, tidak memikirkan keluarga, tidak punya istri, tidak memikirkan keluarga. Kalau tidak punya istri tidak masalah, misalnya dia masih memikirkan orang tua juga enggak, memikirkan keponakan juga enggak,
memikirkan famili juga enggak, memikirkan sosial juga enggak, ingin tambah hartanya, cuma ingin dilihat jadi pajangan. Senang dia melihat rumahnya bagus. Dia nggak pernah berpikir nanti ini harta untuk siapa, nggak pernah berpikir. Tapi nikmat, lihat mobilnya mewah, dia suka. Punya mobil mewah, dia senang. Dia punya rumah mewah, dia senang. Dia bisa ke hotel, dia senang. Pokoknya untuk kenikmatan sendiri juga tidak baik. Ada macam orang mencari harta. Ternyata sang langkah ini gagal dari nomor berapa? Nomor 2, yaitu mencari rezeki yang disalurkan pada salur cara yang baik, salah gagal. Nah, maka Al-Quran menawarkan konsep menata rezeki. Bagaimana pandangan Al-Quran dalam menata rezeki? Secara teologis, Allah itu disebut Maha memberi rezeki, Razzaq. Al-Quran dalam kata Razzaq dalam Al-Quran itu hanya terdapat satu kali. Maka kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Razzaq, itu satu kali. Razzaq itu artinya Allah Maha memberi rezeki. Itu di dalam Al-Quran disebut hanya satu kali. Tetapi secara teologis Allah disebut khairul raziqin, sebaik-baiknya pemberi rezeki 6 kali. Jadi lebih banyak. Allah disebut khairul raziqin, pemberi rezeki yang terbaik. Tahu pemberi rezeki yang terbaik? Pernahkah Anda menemukan majikan tanpa kerja Anda dibayar? Pernah tidak? Tidak pernah. Karena pemberi rezekinya tidak yang terbaik. Pernahkah Anda itu menemukan teman, kawan, sahabat yang pernah membayar hutangnya orang lain sampai nilainya yang besar? Tanpa ada pamrih, membayar hutangnya kawan. Altruisme dalam ilmu psikologi disebut apa? Altruisme, yaitu mementingkan orang lain. Jangan kita lupa. Tapi kalau Allah itu khairul raziqin, pemberi rezeki yang terbaik, disebut dalam Al-Quran berapa? 6 kali. Razzaq dalam Al-Quran 1 kali. Maka kalau berdoa begini, ya Allah berikan kami rezeki yang berkah, ya Razzaq 1 kali, ya khairul raziqin, ya khairul raziqin, berapa? 6 kali. Begitu ya. Sebelum bekerja kita berdoa, ya Allah, ya Razzaq, ya khairul raziqin, ya khairul raziqin, sampai berapa kali? 6 kali, sesuai dengan jumlah dalam Al-Quran. Ternyata teologi rezeki dalam Al-Quran mengelompokkan rezeki itu berbagai macam. Ada rizqan karimah, ada rizqan hasanah, ada rizqan bil ladunna. Macam-macam banyak rezeki. Ada rezeki disebut dalam Al-Quran rizqan karimah, rezeki yang mulia. Luar biasa rezeki yang mulia. Ada rezeki halal tapi tidak mulia, halal tapi tidak mulia. Contohnya, orang kaya raya bersaing dengan jualannya orang miskin. Halal dari halal tapi tidak mulia. Dia kaya raya jualan rujak. Tahu rujak? Warungnya bersebelahan dengan warung rujaknya orang nggak punya. Orang miskin jualan rujak. Terus ada orang kaya bersaing membuat warung rujak, menyaingi orang miskin. Halal tidak jualan rujak itu? Halal, tapi tidak mulia. Karena apa? Menyakiti orang miskin.
halal tapi tidak mulia. Misalnya seorang kiai nyambi maklar. Maklar ini maklar yang sesungguhnya, yang jujur. Seorang kiai nyambi maklar yang jujur, maklar yang halal. Ada maklar yang halal, perantara yang halal. Cuma profesi ini tidak patut untuk derajat seorang kiai. Halal tapi tidak mulia. Ada halal tapi tidak mulia. Maka kita mencari rezeki yang halal tapi mulia. Namanya rizqan karim. Rezeki yang halal tapi mulia. Siapa contohnya? Bapak Priyanto Mawardi ini dulu sebelumnya pernah menjadi konsulat di Suriah, di kedutaan Suriah. Di Suriah itu Pak Priyanto ada kitab sejarah di dunia ini terbesar. Kitab sejarah terbesar di dunia ini namanya Sejarah Damaskus. Kami di rumah ada kitab itu, Tarikh Madinah Damaskus. Itu kitab sejarah Damaskus, berjumlah 80 jilid. Saya baca di rumah. Kitab ini berjumlah 80 jilid tentang sejarah Damaskus. Saya baca di sini tentang rezeki. Ternyata istrinya Nabi Musa itu tidak pernah melihat wajahnya Nabi Musa sampai 40 tahun sebelum Nabi Musa meninggal dunia. Istri dia pernah melihat. Kenapa? Karena Nabi Musa itu pakai cadar. Kenapa pakai cadar? Karena energi cahaya wajah Nabi Musa apabila dibuka, orang yang melihatnya bisa mengalami kebutakan. Lain Nabi Musa, bukan nuklir, ini bukan nuklir. Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau wajahnya dilihat manusia, itu yang melihatnya bisa mengalami kebutaan. Disebutkan dalam satu riwayat bisa mengalami kematian. Kenapa? Karena ada energi cahaya dari Allah yang tidak dimampu oleh manusia melihat wajahnya Nabi Musa alaihissalam. Termasuk istrinya sendiri tidak mampu melihat wajah suaminya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika istrinya coba-coba, Nabi Musa suami kami sebelum meninggal dunia, izinkan kami ingin melihat wajahmu sebentar saja. Kemudian dibukakan oleh Nabi Musa cadarnya, langsung kabur penglihatan istrinya, langsung kabur. Tidak kuat. Jangan kita anggap Nabi Musa mengandung radiasi, bukan begitu. Tapi itu mengandung energi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa sebelum meninggal dunia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, kalau kamu ingin menjadi istriku abadi sampai di surga, syarat ada dua. Kalau ingin menjadi istriku abadi sampai di surga, syaratnya ada berapa? Dua. Satu, jangan berani-berani menikah lagi setelah saya meninggal dunia. Jadi Anda harus ikhlas rela menjadi janda selama hidup setelah saya meninggal. Jangan menikahi orang lain setelah saya meninggal, kata Nabi Musa kepada istrinya. Satu, itu insya Allah menjadi istrinya Nabi Musa di surga. Yang kedua, syarat kedua, jangan sekali-kali makan dari rezeki sebelum keringat keluar. Ini berat. Jangan sekali-kali makan dari rezeki tanpa keringat itu keluar. Jadi istri Nabi Musa itu kalau mau makan harus kerja dulu supaya keringatnya keluar, baru makan rezeki. Itu rezeki yang mulia. Bekerja dulu, keringat keluar,
hasil rezekinya dimakan. Apa kerjanya istri Nabi Musa? Maaf, kita tanpa mengurangi hormat kita kepada Nabi Musa dan istri Alaihissalam. Dia mencari barang-barang yang jatuh, buah-buah yang jatuh, yang sudah tidak diambil orang. Ada barang-barang yang jatuh. Kalau orang Jawa mengatakan rosok, ada kan ya? Istri Nabi Musa menjumputi barang-barang yang jatuh yang sudah dibuang oleh orang. Tapi harus berkeringat. Kalau tidak berkeringat, tidak boleh. Jadi kalau ada barang rosok diberikan, tidak boleh diterima, karena itu tidak keluar keringat. Maka orang kampung yang punya pohon-pohon buah-buahan itu, kalau istri Nabi Musa lewat, pohon-pohon itu dirontokkan, membantu istrinya Nabi Musa untuk menjumputi buah-buah yang jatuh. Tapi kalau istrinya Nabi Musa tahu itu disengaja, nanti gak keluar keringat, beliau tidak mau mengambil. Tidak mau mengambil. Pokoknya mengambil barang yang jatuh, tapi harus keluar keringat. Itu istri yang mulia, rezeki yang mulia. Namanya apa? Rizqan karim. Rizki yang satu. Jadi insya Allah saudara-saudara kita ini yang berada di Korea Selatan, tiap hari bekerja, usahakan keluarga yang barokah. Keluarga barokah. Kalau begitu saya jualan di online, kurang barokah kan nggak keluar. Itu tinggal atur aja sesuai syariat atau tidak. Pokoknya harus sesuai apa? Usahakan kerja yang keluar, seperti yang dilakukan oleh istrinya Nabi Musa alaihissalam. Ini ada Pak Yanto di buku sejarah Damaskus Siri, kalau tidak salah di jilid 61. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran menawarkan rizqan bil ladunna, rezeki laduni. Kalau orang Indonesia populer ilmu apa? Laduni. Tapi ini tidak, rezeki laduni. Rizqan bil ladunna, yaitu rezeki yang tidak diduga-duga, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang enak, dapat rezeki laduni itu paling enak. Didapat menantu orang, anaknya satu, rumahnya 3, enak. Dia ambil mantu orang, anaknya cuma 1, rumahnya 3, tapi sudah dijaminkan di bank semua. Enak. Sudah gak enak gitu ya. Sudah gak enak gitu ya. Kaya raya tapi dijaminkan di bank semua. Seperti ada cerita ini, ada cerita seorang sopir di Jawa. Itu istrinya meninggal dunia. Dia kemudian dijodohkan oleh Allah dapat seorang bidan dari klinis dari kesehatan. Dia bangga sekali. Alhamdulillah, saya dulu sopir, sekarang sudah menjadi duda, tua-tua begini dapat seorang bidan. Masya Allah, alhamdulillah, dia bersyukur, cerita ke teman-temannya. Alhamdulillah, istri saya nanti yang baru bidan sudah bekerja, saya insya Allah dienakkan karena yang kerja yang istri. Begitu menikah dengan seorang bidan, dia tetap nyopir, kepala nggak bisa bawa uang. Karena bidan ini kalau dia datang di satu titik tertentu, bidan ini sudah datang di tempat itu dan menarik semua uang yang hasil kerja sehari. Jadi uangnya suami itu diminta semua oleh bidan tadi. Sampai di terminal itu tidak boleh apa? Tidak boleh di terminal tertentu tidak boleh jajan warung di terminal. Harus bawa makanan sendiri, hemat dari rumah. Diatur semua oleh bidan. Bahkan semua
semua dikontrol, semua keuangannya dikontrol oleh istri yang baru tadi. Akhirnya dia itu cerita pada anak orang, Masya Allah, hidup terasa mati. Hidup terasa mati, kontrol terus. Jadi memang ada orang yang rezekinya tidak langgeng seperti ini. Maka kita ini yang kedua, kita cari rizqan bil ladunna, rezeki yang laduni, yang langsung dari Allah. Ada satu kasus dalam satu disertasi dokter. Dalam satu disertasi dokter itu sebuah kitab berjudul Unsul Munqati'i, itu menjadi kajian satu disertasi dokter. Saya baca di situ ada pemuda dan pemudi, mau menikah. Sebelum menikah, pemuda dan pemudi ini sowan ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Sowan ke Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Pamitan, minta restu, minta doa, minta restu Nabi Sulaiman. Kami berdua, pemuda dan pemudi ini, insya Allah sebentar lagi mau melangsungkan pernikahan. Nabi Sulaiman berdoakan semoga direstui oleh Allah, diridhoi Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah dan sebagainya. Semestinya begitu, insya Allah. Tidak lama kemudian malaikat maut datang. Malaikat yang tugasnya mencabut apa? Datang. Melaporkan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, pemuda tadi yang sebentar lagi mau menikah, merencanakan perkawinan, minta pangestu menjadikan ingin menikah. Pemuda tadi itu 5 hari lagi nyawanya saya cabut. Malaikat maut laporan, 5 hari lagi nyawanya pemuda ini aku cabut. Maka Nabi Sulaiman berpikir, ini orang mau menikah tidak tahu programnya malakul maut, programnya Israel. Israel telah memprogramkan, telah mengagendakan orang ini umurnya tinggal berapa hari? 5 hari. Tapi orang ini merencanakan perkara. Nabi Sulaiman kasihan kepada pemuda itu. Dan ditunggu oleh Nabi Sulaiman, ditunggu 2 hari. Wah, berarti tinggal berapa itu umurnya? 3 hari. 3 hari umurnya tinggal 2 hari. Sampai 5 hari belum mati. Pemuda ini belum mati. Kok gak jadi mati? Nabi Sulaiman berpikir, ini pemuda kenapa gak jadi mati ya? Sebab Israel kemarin laporan rencananya 5 hari lagi mau dicabut nyawanya. Tapi sampai hari ini 5 hari kok belum dicabut nyawanya. Ditunggu lagi oleh Nabi Sulaiman 5 hari lagi. Berarti sudah berapa hari? 10 hari belum dicabut nyawanya. Akhirnya orang itu ditemui oleh Nabi Sulaiman. Kamu kok gak jadi mati ya? Kamu kok gak jadi mati sudah 10 hari? Nabi Sulaiman, Israel sudah meng-calling saya, melaporkan saya langsung bahwa umur kamu tinggal berapa? 5 hari. Kenapa masih bertahan sampai 10 hari? Ini rezeki dari Allah ini. Karena rencananya berubah. Allah berhak merubah. Allah itu berhak merubah. Mau dibuat mati hari ini, hak Allah. Mau dimundurkan juga, prerogatifnya Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berhak menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah berhak menetapkan apa yang Dia kehendaki. Apa rahasianya? Umur kamu bisa bertahan 10 hari. Oh, Nabi Sulaiman kemarin ada orang pengemis lewat minta saya, dan saya kasih dengan ikhlas. Oh, ini yang rezeki laduninya ya ini. Umurnya tinggal 5 hari,
tapi karena bersedekah kepada pengemis, umurnya diperpanjang sampai 10, tapi akhirnya diperpanjang oleh Allah sampai 40 tahun. Allah Allah. Ini namanya rezeki apa? Ladun dan tanpa diduga, yang telah direncanakan mati oleh malaikat maut, rezekinya karena ditasarrufkan, diberikan kepada pengemis, Allah memperpanjang umurnya menjadi 40 tahun. Subhanallah. Ini namanya rizqabil sadun. Yang ketiga, ada rizqan hasanah, rezeki yang baik. Ini rizqan hasanah, rezeki yang baik. Kalau tadi pertama rizqan apa? Yang kedua rizqan bil ladun, rezeki laduni. Ladun itu langsung dari Allah. Yang ketiga adalah rizqan hasanah, rezeki yang baik. Ada seorang wanita menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini merawat, punya usaha kambing. Kalau orang Jawa menyebutnya kambing etawa, tahu ya? Kambing etawa itu diambil apanya? Susunya. Kami ini usahanya kambing etawa ya Rasulullah. Tapi anehnya ya Rasulullah, kambing saya ini tidak produktif, tidak banyak melahirkan anak, tidak banyak keluar air susunya. Ditanya oleh Nabi, kambingmu semua warnanya apa? Semua warnanya apa? Hitam. Nah ini karena kambingnya warna hitam semua. Kata Rasulullah, coba cari kambing yang warnanya abu-abu. Nah, Rasulullah berikan petunjuk. Kambing etawa jangan semua berwarna hitam. Coba cari kambing yang berwarna abu-abu supaya susunya produktif, anaknya juga produktif. Akhirnya ibu tadi mencari kambing yang berwarna apa? Abu-abu, bukan berwarna hitam. Ini rezeki yang baik sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya rezeki hasan, rezeki yang baik. Ada lagi rezeki baik tapi efeknya tidak baik. Ditulis oleh seorang sastrawan Arab namanya Al-Jahid. Al-Jahid itu sastrawan Arab yang secara teologi tidak sama dengan kita orang Nahdlatul Ulama. Kita kalangan muslimin mahdiyin adalah beraliran ahli sunnah wal jamaah. Ini Al-Jahid adalah orang yang rasionalisme atau disebut dengan Mu'tazilah, tapi seorang sastrawan, tapi rasionalisme, yaitu orang yang rasional mendewakan akal. Dia punya kitab namanya Al-Hayawan, tentang binatang. Saya baca dalam kitab tentang binatang. Ada seorang yang terkenyangan makan apa itu? Lubia. Kalau tidak salah itu lubia itu wortel. Apa? Wortel. Oh, bukan, buncis. Makan apa? Buncis. Tahu buncis ya? Tahu buncis. Bahasa Arabnya buncis lubia. Lubia itu buncis. Ada orang namanya Abu Kabir kekenyangan makan buncis. Kekenyangan makan buncis, tapi dia itu orang yang pendongeng. Di Arab itu ada orang yang pendongeng, kalau sudah dongeng dibayar orang, dikasih uang. Ada di Arab. Dulu, zaman dulu, namanya kos. Kos itu pendongeng. Kos itu bahasa Arab artinya pendongeng. Dia pendongeng, setelah pendongeng, orang yang didongengi itu satu persatu mengasih uang. Dia datang ke masjid, kekenyangan apa tadi?
kuncis, lubia juga yang kuncis. Nah, dia posisinya di sini. Setelah sholat selesai, imamnya kan wiridan di sini dan wiridan di sini. Dia langsung berdiri di sini menghadap ke jamaah, mendongeng. Imamnya masih di belakangnya, di belakang pantatnya, persis di belakang apa? Pantat. Karena penuh perutnya penuh dengan apa? Buncis. Dia sedang mendongeng, keluar kentut yang besar. Keluar kentut yang besar, tentunya ini menjadi penyandra imamnya yang di belakangnya. Iya kan? Begitu mau kentut besar, dia teriak kepada jemaah, "Wahai jemaah, semua baca la ilaha illallah." Akhirnya bang jemaah, la ilaha illallah, dia kentut. Jadi semua mengumumkan dalam masjid la ilaha illallah, semua teriak la ilaha illallah, tapi dia keluar kentut. Yang diketuti belakangnya itu seorang imam masjid di belakangnya. Akhirnya imam masjid ini, masya Allah, kentut rasa buncis. Kentutnya rasa buncis. Akhirnya diulangi lagi dia, pidato lagi, mendongeng lagi. Begitu mendongeng, kentut mau keluar lagi, kentut besar. Begitu mau keluar kentut besar, dia menyeru kepada jemaah, "Ayo jemaah, la ilaha illallah." Kentutnya keluar lagi. Imam yang di belakang itu, masya Allah, tidak bisa bernafas, hampir tidak bisa bernafas. Sudah berapa kali? 2 kali kan ya? Pidato lagi dia, mendongeng lagi. Begitu mendongeng, mau keluar kentut, menyeru lagi, "Semua jemaah baca la ilaha illallah." Imam yang berdiri, "Jangan mau, ini orang mau membunuh saya." Jangan mau, ini orang mau membunuh saya. Ini berarti menyalahgunakan rezekinya Allah. Ini rezekinya Allah menjadi tidak santun. Maka santun dan hukum itu beda. Memang perokok itu ada yang menghalalkan, ada yang memakruhkan. Tapi kalau minuman keras semua mengharamkan. Tapi kalau rokok, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Saya termasuk secara pribadi termasuk yang tidak merokok. Kami termasuk tidak golongan rokiin. Orang-orang yang suka apa? Merokok itu golongan apa? Rokiin. Ahlul hisab. Roki, kami termasuk tidak golongan roki, tidak suka rokok ya Pak. Rokok itu memang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tetapi kita berpikir, belum beli beras, rokoknya sudah habis belum? Keluarga belum diberikan beras, belum menyantuni anak, rokok untuk kita berapa? Apalagi harganya mahal sekarang ya kan? Rokok harganya mahal. Nah, maka secara etika Anda baca, jangan bicara hukum. Kalau bicara hukum, ada pembenaran bagi rokok menurut ulama yang memakruhkan. Tapi bicara layak tidak saya ini merokok dengan uang yang sebatas ini, dan bagaimana peningkatan berkah rezeki kepada saya, kurangi rokok. Yang dulunya itu 10 batang, sekarang 1 batang. Yang dulunya 1 batang, 1/3 batang. Rokoknya dikurangi. Menambah berkahnya rezeki ya, menambah berkahnya apa? Rezeki. Tidak berbicara tentang hukum. Kalau bicara tentang hukum tentu beda-beda. Ini bicara tentang etika dan sosiologi kita masing-masing. Bagaimana keadaan sosiologi kita masing-masing. Itu tentunya bisa membaca diri sendiri. Layakkah saya merokok? Manusiawikah saya merokok sementara hutang masih punya hutang, keluarga masih membutuhkan?
Jadi aspeknya lain. Itu kita berpikir namanya rizqan hasan, rezeki yang baik. Sudah 3 itu ya. Nah, yang terakhir sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab tentang ketentraman hati, rezeki berkah, kita tawarkan rizqan bil ladunna, rizqan karimah, rizqan hasan. Itu kita tawarkan sebagai rezeki yang berkah. Nah, hubungannya apa dengan ketentraman hati? Kita itu kan punya jiwa, ruh. Jiwa dalam bahasa Arab adalah ruh. Bulir ruhu min amri rabbi. Roh itu punya program gerak refleks, punya program gerak motorik, punya program fitrah. Itu ruh. Roh itu punya program penggerak gerak refleks. Mendadak saya ambil tempat kacamata saya, tentu rohnya bergerak refleks, langsung diambil. Mendadak saya letakkan tempat kacamata ini, refleks. Juga motorik kita digerakkan oleh, ya kan, digerakkan. Tapi roh juga punya namanya fitrah, adalah pengetahuan yang masih murni dari lahir. Keimanan, kesucian, kebersihan jiwa, itu potensi yang pasti dari manusia. Meskipun teori, maka Allah mengatakan fadzakir in nafa'atil dzikra, maka ingatkanlah mereka apabila manfaat apa yang kita sampaikan ke dia. Manfaat peringatan kita, manfaat nasihat kita, manfaat tampil kita, tazkir kita, nasihat kita. Kalau tidak, memangnya sulit. Hatinya sudah membeku, sudah menjadi batu, sudah tidak wajib bagi kita untuk nasihat. Sudah tidak wajib bagi kita untuk menasihati, dan bisa dengan cara apa? 2 cara. Mendoakan dapat hidayah. 1. Yang kedua, kita bertirakat untuk dia. Itu dengan cara puasa. Kalau kita punya teman belum baik, itu kita puasa. Puasa dengan niat bertirakat teman kita yang belum baik. Itu diajarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita ini puasa Senin Kamis. Niatnya juga, ya Allah, dengan puasa saya Senin Kamis, Senin Kamis ini berkaitan ya Allah, teman saya yang belum baik, teman saya yang akhlaknya belum baik, jadikan menjadi orang yang baik dengan riak kita sendiri. Nah, jadi hanya 2 cara, mendoakan dan apa? Riyadhah diri kita untuk diniatkan keberkahannya itu sampai pada orang itu. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana kita berjualan barang-barang haram seperti babi, sampingan dan sebagainya. Nah, tentunya adik ya, Pak yang saya hormati dan saya sangat apresiasi dengan pertanyaan itu, bahwa jual beli itu Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual, mengharamkan riba. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di tengah-tengah halal dan haram itu adalah hal yang meragukan, remang-remang, tidak jelas halal dan tidak jelas haram. Apakah yang haram? Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apa? Innamal khamru haram, wal maisiru judi haram. Ya kan? Wal aswab wal ansab wal aslam, innamal khamru wal maisiru, dan sebagainya. Kemudian makanan yang haram sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir, daging babi dan sebagainya haram. Sudah disebutkan dalam Al-Quran mana yang haram, mana ada tabelnya. Kalau tabel itu tentu ada, sudah ada ini tabel barang halal, ini tabel barang haram. Tentunya tidak ada kata darurat menjual.
Kalau darurat itu hanya makan, itu saja kalau mengancam nyawa. Misalnya di daerah perang. Nah, daerah perang yang logistiknya sulit masuk situ, mengancam nyawa itu betul. Daerah perang yang logistiknya tidak bisa masuk, bantuan makanan tidak bisa masuk. Mungkin perang kalau kita lihat film-film Kandahar, ya kan ya, film Kandahar, kita lihat perang, logistik tidak bisa masuk. Nah, mungkin terjadi kedaruratan makan barang haram, mungkin babi dimakan, mungkin apa, anjing dimakan, mungkin bangkai dimakan, karena kedaruratan yang mengancam apa, nyawa. Itu pun tidak boleh tanduk. Tidak boleh tanduk. Lepas tanduk sih. Tanduk itu nambah setelah kedaruratan nyawa itu tertolong, tidak boleh makan lagi. Haram itu. Jadi dia hanya cukup makan untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Kalau sudah nyawanya tertolong, sudah nggak boleh makan lagi. Darurat kok tanduk. Tidak boleh darurat kok tanduk itu. Tidak boleh itu. Nah, sekarang alkohol itu dalam bahasa Arab itu memang banyak. Kalau bahasa Arabnya alkohol, tulisan alkohol itu alkohol, itu alkohol. Khamr itu semua apa yang dikonsumsi oleh manusia dan merusak akal manusia adalah khamr. Baik itu serbuk, khamr, cairan, khamr, karena menutup ma khamr akal wahab. Apa yang menutup akal manusia adalah khamr. Baik itu serbuk, baik itu apa, cair, baik itu parfum, ada yang betul apa lagi? Mereknya macam-macam. Kalau di Jawa ada mereknya khamr topi miring. Ada itu. Mereknya apa? Topi miring itu merek khamr. Masya Allah. Kalau di daerah Jawa Timur ada toak ya. Alkohol ini haram semua, tidak bisa, tidak ditolerir oleh Islam. Ya. Yang pertanyaan ketiga yaitu bukan kuat ya. Iya. Apabila dia keadaan cukup malah susah beribadah. Kalau keadaan kekurangan malah bisa beribadah. Itu memang kebanyakan manusia. Kalau hutang kita menumpuk, dia sukanya di kuburan, menyendiri di kuburan. Ditanya, ada apa di kuburan? Berzikir, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus sembunyi dari langit dan tarian orang. Dia ada di kuburan-kuburan. Jadi kadang-kadang di kuburan itu bukan berzikir, tapi dia menghindari orang yang tadi hutang. Kalau kepepet, biasanya mudah berdoa. Memang begitu, orang kepepet itu mudah berdoa. Kadang-kadang tahajudnya sampai salah, tahajudnya sampai jam 12 siang. Saking salahnya berdoa, ya. Nah, kalau ketika kurang malah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ketika cukup melimpah malah menjauhkan diri kepada Allah. Maka ada tipsnya dari Nabi SAW. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fil raha, kenalilah Allah. Kenalilah Allah. Kenali Allah. Akrablah dengan Allah ketika keadaan rezeki lapar. Maka Allah akan mengenali kamu, mengingat kamu, memperhatikan kamu ketika kita sulit. Tapi kalau kita sudah main-main kepada Allah, pas toh duha di Allah. Begitu sudah dikasih uang oleh Allah, tak pernah sholat, nanti akan dibalas oleh Allah. Tapi kita usahakan ta'arraf ila Allah fil raha, kenalilah Allah seakrab-akrabnya fil raha ketika rezeki itu lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenali kamu dengan akrab ketika kita masa sulit. Begitu jawabannya. Ada lagi? Yang terakhir untuk akhwat. Hukum pengarisan. Oh ya, hukum pengarisan. Masya Allah. Waduh, katanya banyak orang cari pengarisan ke Gus Doyum. Begini ya. Ada